Halo adik-adik semua, kali ini kita membahas yang namanya fungsi kuadrat yang bagian yang kedua. Nah, video sebelumnya sudah kita bahas fungsi kuadrat yang bagian yang pertama. Oke, kali ini materi kita untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru ya. Nah, langsung saja. Gimana kalau adik-adik mempunyai titik puncak? Ada diketahui ada sebuah titik puncak, X puncak, Y puncak kita singkat. Dan ada titik sembarang, titik X, Y atau titik lain pada kurva parabolanya atau para fungsi kuadratnya. Misal ini fungsi kuadrat kita, parabolanya terbuat ke bawah, andaikanlah di sini ada punya puncak. Ini puncaknya. Dan titik X, Y ini terletak pada sembarang ya pada si parabola ini. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, dan seterusnya. Boleh, bebas semuanya. Oke, untuk membentuk fungsi kuadrat yang baru, maka adik-adik cukup membuatkan Y sama dengan A kali X kurang X puncak, lalu tutup kurung di pangkat 2 kan dulu, lalu tambah Y puncak. Nah, adik-adik harus ingat rumusnya ini ya. Y sama dengan A kali X kurang X puncak pangkat 2 tambah Y puncak. Sebagai contoh ya, sebagai contoh kita lihat soal yang nomor 2. Nah, di sini kan ada puncak parabola kita ya. Jadi terbuka ke bawah. Kalau ini namanya terbuka ke bawah, kalau kayak demikian itu namanya terbuka ke atas ya. Nah, ini kan titik puncak. Kita perhatikan ini sumbu X. Di sini pada saat X-nya 1, pada saat Y-mu 0 ya. Berarti titik X puncaknya X puncak 1, Y puncak adalah 0 ya. Nah, di sini kita perhatikan ada titik sembarang pada parabola. Nah, katakanlah di sini ya hanya ini yang dikasih tahu. Nah, ini pas pada sumbu Y. Nah, titik perpotongan di sumbu Y di Y min 1 pada saat X-nya 0. Y-nya min 1. Atau samanya itu kita tulis 0, min 1. Nah, ada titik X puncak dan Y puncak, dan ada titik sembarang pada parabola, yaitu titik X, Y. Ada titik X, Y, ada titik X puncak, Y puncak. Maka gunakanlah rumus ini untuk membentuk fungsi kuadratnya siapa? Persamaan fungsinya ya. Nah, jadi boleh kita tulis dulu yang Y sama dengan A kali X kurang X puncak pangkat 2 tambah Y puncak. Nah, adik-adik cukup mengganti yang kedua-dua titik ini. Nah, jadi si A-nya dulu yang mau kita cari. Nah, Y-nya yang di sini adalah min 1. Min 1 ganti di sini sama dengan A. A-nya kita ganti nanti ya. A buka kurung X yang kita pakai 0 yang di sini, kurang X puncak yang kita pakai yang di sini 1. Pangkat 2 kan gitu kan. Lalu tambah Y puncak adalah 0. Maka ini kita buatkan tetap di kiri, bagian ruas kiri min 1, A kali, 0 kurang 1 min 1. Lalu setelah dipangkat 2 kan, positif 1. A kali positif 1 adalah A, tambah 0. Berarti tetap A. A-nya min 1 ya, atau kita tulis min 1 sama dengan A, atau A sama dengan min 1. Nah, setelah ketemu nilai A sama dengan min 1, maka tulis ulang yang namanya rumus yang tadi deku. Y sama dengan A kali X kurang X puncak pangkat 2 tambah Y puncak. Nah, setelah demikian yang kita ganti cukup A dan titik puncaknya ya. Cukup si A dan si titik puncaknya. Oke. Y-nya tetap sama dengan A-mu tadi negatif 1 kali X tetap, variabel tetapnya, X puncakmu tadi 1, lalu kita pangkat 2 kan, tambah Y puncakmu adalah 0 ya. Maka Y sama dengan negatif 1 kali X kurang 1 pangkat 2, artinya dikalikan 2 kali, atau sebanyak 2 kali. Ya, perkalian baru waktu kelas 7 SMP. X kali X, X kuadrat, X kali min 1, min X, min 1 kali X, min X, min 1 kali min 1, positif 1. Ya, X kuadrat, tidak ada pasangannya. Ya, min X, pastinya min 2X, tambah 1. Maka ini sama aja kita tuliskan, X kuadrat kurang 2X, tambah 1, tambah 0 di bagian luar. Bisa kita tulis. Berarti Y sama dengan negatif 1-nya kita kalikan ke dalamnya adik-adik.
Maka min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Ya, min 1 kali min 2X, positif 2X. Min 1 kali 1, positif 1, min 1. Ya, jadi demikian untuk menjawab kasus soal yang kayak demikian. Untuk menentukan fungsi kuadratnya. Oke, langsung saja bagian yang kedua. Bagaimana nanti, ya Bang, kalau diketahui di soal, bukan ya, atau kita buatkan ada titik perpotongan pada sumbu X. Jadi si parabolanya berpotongan pada sumbu X. Katakan ini X1, 0 dan ada titik yang lainnya X2, 0 ya. Dan ada titik sembarang pada parabola. Yang dilalui parabola katakanlah titik X, Y. Ya, semisal ini sumbu Y, ini sumbu X. Jadi ada parabola memotong si sumbu X di 2 titik. Katakan ini X1, 0. Katakanlah di sini memotong sumbu X di X2, 0. Katakanlah titik sembarang X, Y. Bebas, mau di sini, mau di sini. Boleh juga puncaknya kita pakai, boleh. Ya, bebas. Nah, jadi kalau untuk menentukan fungsi kuadratnya rumusnya, boleh kita pakai Y sama dengan A kali. Oke, X kurang X1 kali X kurang X2, oke, tutup kurung, ya. Lalu abang tandai gini, biar lebih cantik kan gitu kan. Oke, baik. Nah, langsung saja kita lihat contohnya, contoh soal yang pertama. Oke, nah kita perhatikan di bagian soal, ada titik puncak di X-nya 1, di Y-nya 4. Maka boleh kita tuliskan di puncak X-nya 1,4 ya. Nah, kita perhatikan sudah kita punya titik ya puncak. Nah, kita perhatikan kalau menggunakan yang ini ada X1 dan X2. Itu menandakan titik potong pada sumbu X. X1-nya X-nya min 1, pada saat Y-nya 0. Nah, boleh juga kita bilang ini X2 Bang, boleh ya, bebasnya ini ya. Oke, ini katakanlah kita katakan X2, 0 ya. Katakanlah 3,0 pada saat X-nya 3, Y-nya 0. Nah, jadi kita tulis saja di sini X1,0, di sini X2,0 ya. Nah, titik sembarang yang lainnya pada kurva kita perhatikan, boleh kita pakai yang ini ya. Mau di sini kian, ya boleh. Mau di sini, mau di sini. Nah, kebetulan ini yang dikasih tahu, boleh kita sebut ini sebagai titik sembarang. Titik lain pada kurva X, Y-nya yang di sini ya. Oke, langsung saja ya. Abang tulis ulang lagi untuk rumusnya. Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, kita ganti semua yang mengandung Y, X1, X2. Oke. Dan X. Nah, perhatikan Y-mu di sini titik sembarang ya. 4 sama dengan A-nya mau kita cari dulu. Oke. X-nya di sini perhatikan 1 kurang X1. X1-mu min 1. 1 kurang min 1 jadi tambah 1 ya. Kali X kurang X2. X-nya sama 1 ya. 1 kurang X2-mu berapa? Kan gitu kan? X2-mu 3, berarti kurang 3 di sini ya. Maka 4 sama dengan A kali 1 tambah 1 2. Oke. Lalu 2 kali 1 kurang min 3 min 2. Oke. Berarti 4 sama dengan 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali A min 4A. Oke. Kedua ruas kita bagi 4 ya. Atau kalian sering membilangkan adik-adikku 4 bagi min 4 untuk mencari si A. Sama-sama bagi min 4. Bagi min 4 positif 1. Bagi min 4 berarti min 1 ya. Min 1 sama dengan positif A. Atau kata lainnya A sama dengan negatif 1. Nah, adik-adik sudah punya A-nya min 1. Kembali lagi kita tulis rumusnya. Y sama dengan A kali X kurang X1 kali X kurang X2. Nah, ingat, cukup kamu ganti si A dan X1 dan X2. X dan Y adalah variabel tetap. Oke, langsung saja. Berarti fungsi kuadratnya sama dengan A-nya min 1 kali X-mu tetap. X1-mu siapa tadinya? Min 1. X kurang min 1 jadi tambah 1. Oke, kali X kurang X2-mu tadi positif 3 ya. Berarti kita lanjut ke bawah Y sama dengan. Oke, ini negatif 1-nya
Oke, tetap dulu X tambah 1 kali X kurang 3. Nah, adik-adik harus tahu ini ya. X tambah 1 kali X kurang 3. X kali X kuadrat. X kali min 3, X. 1 kali X, 1 kali min 3, ya. Berarti dari sini ini saja kita jumlahkan. Min 3X tambah X, ya. Berarti X kuadratnya tetap kurang 2X kurang 3. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang 3. Jangan lupa, adik-adik kalikan lagi negatif satunya ke dalam, ya. Berarti Y sama dengan min 1X kuadrat tambah 2X, ya, tambah 3. Jadi fungsi kuadratnya adalah demikian. Oke? Oke, itu untuk mengerjakan soal bagian yang nomor 1. Satu lagi yang terakhir, gimana kalau dikasih tahu ada titik-titik sembarang pada kurva? Nah, andaikan misalnya nggak ada puncaknya atau titik potongnya pada sumbu X, ya, maka nanti kalau dikasih tahu, ya, untuk ya titik-titik untuk pada kurva parabola, oke, katakanlah titik X1, Y1, oke, katakanlah titik X2, Y2, oke, katakanlah ada titik sembarang yang lainnya X3, Y3, ya, biasanya terdapat 3 titik. Maka untuk menentukan siapa, ya, untuk menentukan siapa rumusnya, ingat ke bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke? Jadi, abang kurungin dulu. Langsung kita lihat contoh yang bagian yang ketiga, yang ini. Oke? Perhatikan persamaan fungsi kuadrat yang melalui. Oh, ada 3 titik di sini, ku. Oke? Nah, katakanlah ini titik A, yang pertama, ini titik B, katakanlah titik C. Nah, perhatikan, kita berangkat dulu dari titik si A. Oke? Pada saat X-mu 0 dan Y-mu min 6. Maka, abang tulis di sini X, Y, 0, min 6. Maka, untuk menentukan siapa fungsi kuadratnya, gunakan yang ini dulu, ya. Berarti Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dulu, ya. Nah, Y-mu di sini min 6. Ganti di sini min 6. Sama dengan X-mu 0. 0 pangkat 2, 0. Kali A, ya 0. Nah, tambah B kali X, B kali 0, ya 0. Tambah C. Iya, ini 0 deh, ya. Maka tambah C. Berarti C-mu min 6. Atau min 6 sama dengan C. C-mu sama dengan negatif 6. Kira-kira demikian, ya. Nah, bagian yang kedua, masih ada titik sembarang yang lainnya. Titik si B. Katakanlah min 1,0 adalah X, Y. Maka, untuk menentukan, ya, siapa nilai A, B, C-nya, gunakan lagi kemarin itu, Y-mu 0, gantilah kemarin itu, ya. 0 sama dengan A kali X. X-mu min 1. Min 1 pangkat 2, positif 1 kali A, positif A. Tambah B kali min 1, min B, tambah C. C-mu tadi min 6. Ganti di sini min 6, tambah min 6. Iya. Oke, maka dari sini A kurang B sama dengan positif 6. 6-nya pindahkan, atau A kurang B tetap dulu. Atau samanya ini, A kurang B sama dengan 6. Ya, katakanlah ini persamaan yang pertama. Oke, adikku. Nah, bagian yang ketiga, titik sembarang C-nya di X-nya 1, Y-nya min 10. Maka gunakan lagi ke bentuk umum fungsi kuadrat, ya. Y sama dengan, langsung saja ya, Y sama dengan, atau X, Y min 10 sama dengan A kali X. X-mu 1 di sini, 1 pangkat 2, 1 kali A. A. B kali 1, B. Ya. Tambah C. C-mu tadi sudah ada, min 6. Tambah min 6. Ya. Min 6-nya boleh kita pindahkan kemari. Min 10, min 6. Min 10 tambah 6, negatif, ya. Negatif 4. Oke. Sama dengan A tambah B. Oke. Atau A tambah B sama dengan negatif 4. Katakanlah persamaan yang kedua. Nah, kita sudah punya nilai si C, tinggal nilai si A dan si B yang mau kita cari. Gimana caranya? Eliminasikan persamaan satu dan persamaan yang kedua. Nah, boleh kita jumlahkan, kita habisi si B-mu, ya. Persamaan 1, persamaan 2. Ya, A tambah
tambah A, 2A, min B tambah positif B habis, sama dengan, 6 tambah min 4 adalah positif 2. Maka A-mu sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1. Kita punya A-mu 1, maka kita cari dari sini nilai si B. Dari mana? Persamaan 1 atau persamaan 2? Dari persamaan 2 misalnya ya. A tambah B sama dengan negatif 4. Kita ganti si A-mu 1 kemari, 1 tambah B sama dengan negatif 4. Maka B-mu sama dengan negatif 4 kurang 1, negatif 5. Kita punya B-mu min 5, A-mu 1, dan C-mu min 6. Maka untuk fungsi kuadrat yang baru, Y sama dengan A-mu tadi adalah 1x kuadrat ditambah B-mu tadi min 5. Min 5x ya. Min 5x tambah C-mu tadi negatif 6. Tambah negatif 6. Maka fungsi kuadratnya adalah X kuadrat kurang 5X kurang 6. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Abang kasih senyuman dan love. Bye-bye.